Previously on The Hunted. Clark. Seeing their faces every day is just gonna remind me of what I did to We're going to the City of Light. Take this leap of faith with me, John Murphy. get them here. May we meet again. I tried to stop her. Welcome, Thelonious. I've been waiting for ages. My name is Allie. I'm so sorry. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 Episode 1 berjudul Wanheda Bagian 1. 3 bulan telah berlalu sejak tragedi di Gunung Cuaca dan para pahlawan kita mengetahui bahwa Clark sekarang diburu oleh para pemimpin. Tanpa sepengetahuan Clark, tim yang dipimpin oleh Bellamy dan Kin melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Murphy menemukan jalan ke Mansion dan menemukan Jaha yang sangat berbeda dalam misi yang sangat berbeda. Nah, apa yang membuat Clark diburu oleh banyak orang? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode di musim ketiga ini, Murphy berada di mercusuar dan menyajikan pria bernama Chris yang berada di dalam video. Dia melakukan bunuh diri di video 97 tahun sebelumnya. Chris adalah asisten BK dan berperan dalam penciptaan Ali. Chris bunuh diri dan menyalahkan dirinya sendiri atas kiamat nuklir. Murphy melihat ke belakang di sofa tempat Chris bunuh diri. Tiba-tiba saja pintu utama terkunci dan Murphy terjebak di dalamnya. Video terus diputar saat dua pria masuk mencari Chris dan menemukannya sudah tewas di sofa. Dua teman Chris ini bilang bahwa selama ini beritanya salah, yang melakukannya bukanlah Cina dan Chris telah membiarkan Ali keluar. Lalu mereka mengeluarkan tubuh Chris dari bunker sehingga mereka tidak terjebak di dalam bersama mayatnya saat radiasi datang. Tetapi mereka tampaknya tidak pernah berhasil masuk kembali karena Murphy menemukan pistolnya masih di samping sofa. Selama 3 bulan berikutnya, Murphy mencoba untuk keluar dari mercusuar dan semakin putus asa saat dia menonton video yang ditinggalkan diputar berulang kali. So sorry. I'm so... lost control. I tried to stop her. Video tersebut menunjukkan Chris memperkenalkan BK pada personifikasi Ali yang mengambil citra BK sebagai avatarnya atau sang penciptanya. Ali adalah kecerdasan buatan yang hidup yang tujuan utamanya adalah membuat hidup lebih baik bagi umat manusia. Avatar holografiknya dimodelkan setelah BK penciptanya itu bertanggung jawab atas kiamat nuklir, mengawasi kota cahaya dan berfungsi sebagai antagonis utama di musim ketiga ini. Kondisi mental Murphy terus memburuk. Dia membacakan kalimat dari video yang dia lihat berulang kali saat terjebak. Dalam salah satu videonya, Ali dengan perintah intinya adalah membuat hidup lebih baik dengan memperbaiki akar masalah, yaitu terlalu banyak orang. Murphy melempar sesuatu ke layar dan memecahkan TV. Dia mulai merekam pesan videonya sendiri untuk Jaha. Dia telah terperangkap selama 86 hari dengan persediaan makanan terakhir. Dia tidak pernah mengira akan sangat merindukan Ark, tapi bagaimanapun jika Jaha melihat rekaman Murphy, itu berarti Jaha memang belum mati, tapi Murphy persetan dengan Jaha. Setelah mematikan rekaman video, Murphy mengambil pistol. Dia akan menembak dirinya sendiri, tapi Murphy tidak jadi melakukannya. Pintu tiba-tiba terbuka dan Murphy akhirnya bebas. Di luar, sebuah drone menghampirinya. Dia mengikuti drone ke sebuah rumah besar di puncak bukit, sama halnya seperti Jaha.
Saat Murphy memasuki mansion, Jaha datang menyambutnya. Jaha memberitahunya bahwa dia telah menemukan kota cahaya dan itu benar adanya. Kemudian Murphy menyerang Jaha dan pingsan, lalu Jaha membawanya ke dalam. Setelah tragedi di Gunung Cuaca dan setelah Jaha pergi meninggalkan camp Jaha, orang langit mengganti nama camp mereka menjadi Arcadia. Bellamy dan Lincoln sedang berlatih bertanding, sementara yang lain termasuk Monroe dan Harper sedang menonton. Lincoln memenangkan pertarungan tersebut dan memberitahu yang lain bahwa Bellamy terlalu agresif dan itulah sebabnya dia kalah. Setelah ini Bellamy akan pergi ke sektor 7 untuk misi pemetaan. Lalu Harper memberi tas untuk Lincoln dan di dalamnya adalah jaket penjaga yang Dewan ingin Lincoln memakainya. Lincoln memberitahu Bellamy bahwa dia adalah Trikru. Dan menurut Bellamy, seragam tidak akan mengubah diri Lincoln. Di Ark, seragam memiliki arti yang berbeda, tapi di bumi itu berarti apa yang telah mereka lakukan secara bersama-sama. Jadi, tim Grounder yang dipimpin oleh Indra disebut Trikru, sedangkan orang langit disebut Skycrew. Setelah itu, Lincoln menyuruh yang lain untuk melanjutkan latihan, sedangkan Lincoln memberitahu Bellamy bahwa sektor 7 adalah tempat perbatasan Azgeda atau bangsa es. Azgeda menjadi bagian dari koalisi komandan, itu berarti Azgeda menghormati gencatan senjata dan Lincoln meminta untuk ikut. Bellamy tidak mengizinkan Lincoln untuk ikut hingga komandan setuju agar menarik perintah untuk membunuh Lincoln karena Lincoln jauh lebih bermasalah. Kemudian Bellamy pergi menemui Kin saat Kanselir Abby sedang tertidur di sofa. Bellamy meminta izin untuk pergi ke sektor 7 agar Kin mempersenjatai seluruh unit. Kin memberikan izin untuk pergi ke sektor 7 dengan senjata, tetapi peraturan pertempuran masih diterapkan untuk tidak membunuh. Kin juga memberitahu Bellamy belum ada serangan dari Grounder sejak kejadian di Gunung Cuaca. Sudah 3 bulan orang langit percaya bahwa inilah kedamaian yang sesungguhnya. Kin berpesan kepada Bellamy agar berusaha untuk tidak merusak kedamaian tersebut. Abby terbangun dan menilai Bellamy sudah jauh berkembang. Saat tertidur, Abby bermimpi mereka berada di Ark sebelum mereka mengirim anak-anak ke bumi. Kemudian Abby melihat peta, dia berpikir mungkin Clark berada di sektor 7. Kin menawarkan untuk mengirim pasukan pencari tambahan, tetapi Abby menolak karena mereka tidak akan menemukannya sampai Clark siap untuk ditemukan. Sersan Miller datang menyela, Abby pergi karena ada pasien yang ingin Abby temui. Sersan Miller memberitahu Kin bahwa mereka mendapat sinyal di jaringan aman 3 klik yang berarti dia ingin bertemu. Sementara itu, Bellamy mencari Monty untuk melakukan pemetaan. Jasper pingsan dalam keadaan mabuk di bawah meja dan Bellamy ingin meninggalkannya. Keadaan Jasper tak kunjung membaik, kematian Maya membuat Jasper hancur. Lalu Monty meyakinkan Bellamy agar membawa Jasper karena Jasper membutuhkan ini. Kemudian Bellamy menyerahkan urusan Jasper kepada Monty dan pergi menemui Gina. Gina adalah salah satu penduduk Arcadia dan menjadi pacar Bellamy. Mereka berciuman dan Gina memberinya sebuah buku The Iliad sebagai hadiah karena dia tahu ibunya biasa membacakan mitologi Yunani ketika Bellamy masih kecil. Kemudian Bellamy berjalan ke rover yang akan mereka gunakan dalam misi pemetaan mereka dan Raven muncul dari bawah rover. Bellamy menyambutnya dengan ucapan selamat pagi. Miller juga datang dan Bellamy memberi senjata kepada Miller. Bellamy memberitahu Miller dia bisa menembak tetapi jangan membunuh, itu berlaku bagi semuanya. Sementara itu Monty mengguyur Jasper dengan seember air ke wajahnya untuk membangunkannya. Jasper marah dan mendorong Monty. Bellamy segera mendekat dan memberitahu Jasper bahwa dia tidak akan mendapatkan senjata sampai dia sadar. Jasper sendiri tidak membutuhkan senjata, dia memberi hormat dan menggeplak kepala Bellamy. Sebelum berangkat, Bellamy dan Gina berciuman sebagai ucapan selamat tinggal. Mereka bersiap untuk berangkat dan Raven sebagai pengemudinya. Saat pintu terbuka, Octavia muncul dengan menunggang kuda. Dia memberitahu Raven agar berusaha untuk tidak tertinggal. Mereka pergi melalui gerbang Arcadia dan menuju misi pemetaan mereka. Saat mengemudi bersama, Jasper mendengarkan musik di headphone dan Monty meminta Jasper membagikan musik tersebut kepada semua orang.
Jasper mulai bernyanyi, Monty, Riven dan juga Miller ikut bernyanyi bersama. Nyanyian mereka terhenti ketika pelacak mereka mendeteksi sinyal dari ARK. Ternyata sinyal tersebut berasal dari stasiun pertanian setelah 4 bulan menghilang. Mereka berhenti, begitu juga Octavia. Monty memberitahunya bahwa sinyalnya datang dari sektor 8, yaitu wilayah bangsa es. Protokol mengatakan mereka harus kembali dan biarkan kanselir yang memutuskan langkah selanjutnya. Tapi menurut Bellamy persetan dengan protokol karena kanselir bukan dari stasiun pertanian. Monty lah yang berasal dari stasiun pertanian, begitu juga kekasih Miller. Jadi Monty dan Miller lah yang harus memutuskan apakah mereka harus pergi ke sektor 8 atau tidak. Akhirnya mereka berdua setuju untuk pergi ke sektor 8. Bellamy memberitahu Octavia agar berusaha untuk tidak tertinggal. Di rumah Ali, Murphy bangun dengan kondisi bersih. Dia menemukan segelas air dan sebuah apel di atas meja. Murphy meminum air dan melihat Jaha berlutut di tengah ruangan. Dia memanggilnya tapi Jaha tidak merespon. Tiba-tiba Ali muncul di belakangnya dan memberitahunya bahwa Jaha ada di kota cahaya. Murphy tahu siapa Ali sebenarnya dari rekaman video di bunker. Lalu Murphy melempar apel ke tubuhnya. Jaha terbangun dari meditasinya dan memberitahu Murphy untuk membiarkan mereka menjelaskan. Murphy kesal karena Jaha membiarkan Murphy terkurung di dalam bunker, sementara Jaha hidup bagaikan seorang raja. Bagi Jaha, dunia luar tidak ada artinya apa-apa. Di kota cahaya, mereka semua seorang raja. Lalu Murphy memberitahu Jaha bahwa Ali adalah orang yang meluncurkan bom untuk mengakhiri dunia. Tapi Jaha tidak setuju dengan pernyataan Murphy. Jaha mengatakan bahwa Ali yang menyelamatkannya. Kemudian Murphy memutuskan untuk pergi. Ali membiarkan Murphy pergi karena dia percaya bahwa Murphy akan kembali. Sementara itu, Bellamy dan yang lainnya sampai di perbatasan sektor 8 wilayah bangsa es. Octavia memberitahu mereka bahwa bangsa es membentang ribuan mil dan lebih jauh ke utara. Bellamy mengingatkan mereka untuk mengingat, pertempuran adalah kekerasan tapi tidak untuk mematikan. Sinyal semakin dekat, Bellamy berharap sinyal tersebut adalah orang-orangnya. Tidak lama setelah itu, 3 prajurit bangsa es datang menggunakan kuda. Bellamy dan Octavia tahu kalau itu adalah bangsa es, dikenali dari cat perang putih di wajahnya. Octavia memberitahu prajurit bangsa es bahwa mereka adalah Skycrew yang mencari orang-orangnya. Prajurit bangsa es sendiri ternyata juga mencari Wanheda. Octavia dan Bellamy tidak tahu siapa Wanheda sebenarnya. Salah satu prajurit itu membawa lampu yang berkedip. Monty menyadari bahwa itu adalah sinyal dari stasiun pertanian. Jasper dengan santai maju saat Octavia memberitahu para prajurit bangsa es bahwa mereka mematuhi gencatan senjata komandan. Saat Jasper mengambil lampu sinyal tersebut, prajurit itu menyandera Jasper dengan pisau di tenggorokannya dan menanyakan kembali di mana Wanheda berada. Octavia memberitahu prajurit bahwa mereka tidak tahu siapa Wanheda, tetapi mereka bisa saling membantu. Jasper tersenyum dan prajurit itu mulai menggorok leher Jasper. Kemudian Bellamy menembak prajurit di lengannya, sementara Riven dan Miller membunuh 2 prajurit lainnya. Prajurit yang terluka bangkit untuk membunuh Jasper dan Octavia melempar pedangnya dan menyuruh Jasper untuk menunduk. Setelah itu, suara Kin memanggil melalui radio. Bellamy memberitahu Kin bahwa mereka terpaksa harus menembak 3 pasukan bangsa es. Tapi Kin meminta Bellamy untuk datang ke sektor 4 karena ada yang lebih penting. Riven, Jasper, dan Miller membawa kuda bangsa es dan pergi bersama Octavia kembali ke Arcadia. Sementara Monty dan Bellamy membawa rover dan menuju ke sektor 4. Singkat cerita, Bellamy dan Monty tiba di sektor 4. Mereka berjalan kaki untuk menemui Kin. Monty baru mengerti kenapa sebelumnya Bellamy melarang Jasper untuk ikut. Kondisinya semakin buruk, Jasper mabuk sepanjang malam itu masih wajar. Tapi tersenyum dengan sebuah pisau di lehernya itu kerusakan tingkat lanjut. Bellamy dan Monty kaget karena Kin datang bersama dengan Indra. Bellamy berpikir Kin pasti memberitahu Indra jika dia melanggar gencatan senjata. Sebelum Kin berkata apapun, Bellamy mencoba menjelaskan soal membunuh 3 pasukan bangsa es.
tapi menurut Kin mereka akan mengurusnya nanti. Ternyata Indra menemui Kin untuk memperingatkan mereka bahwa Clark sedang diburu oleh semua orang. Di hutan, seekor kelinci ditinggalkan sebagai umpan untuk macan kumbang. Saat macan itu mendekati umpan, Clark yang sekarang berambut merah melompat dari atas pohon dan menyerang macan itu. Clark terlempar, namun akhirnya Clark berhasil membunuh macan tersebut. Kemudian Clark menyeret macan itu ke pos perdagangan yang dikelola oleh Nailah bersama ayahnya. Dia menunggu ayah Nailah pergi sebelum membawa hasil buruannya untuk ditukar dengan persediaan regulernya. Clark selalu datang tepat setelah ayah Nailah pergi. Kemudian Nailah memberi Clark daging dari hasil buruan sebelumnya yang sudah diasinkan dan dikeringkan dan sudah dikurangi bagian Nailah. Nailah juga menawarinya minum selagi Clark menunggu. Clark memperhatikan bahwa Nailah mengenakan salah satu gelang dari Sky People saat Nailah akan menyiapkan sisanya. Di Arcadia, Abby, Jackson, dan Linkin berlari ke gerbang saat Octavia, Miller, dan Raven membawa kembali Jasper yang terluka. Octavia memberitahu Abby bahwa ini ulah bangsa es. Lalu Jackson membawa Jasper ke medical, sementara Abby bertanya pada Raven tentang Clark, namun belum ada hasil. Octavia nampaknya tidak menyukai jika Linkin mengenakan jaket penjaga. Lalu Octavia berjalan menjauh dari Linkin untuk merawat kudanya. Abby membantu Raven turun dari kudanya karena dia tidak bisa turun sendiri. Abby mencoba memeriksa kaki Raven, tapi dia menolak. Raven mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Saat di perjalanan, Indra terlihat gugup dan mungkin ini adalah pertama kali Indra naik kendaraan. Tidak lama setelah itu, Monty memberitahu Kin bahwa mereka sudah hampir di luar jangkauan, dan apakah Kin yakin dia tidak ingin memberitahukan selir. Kin yakin karena dia tidak ingin membuat Abby khawatir hingga mereka tahu sesuatu. Tapi menurut Bellamy mereka tahu bahwa ada perintah untuk membunuh Clark. Kemudian Indra menjelaskan bahwa itu bukanlah perintah untuk membunuh, tapi itu adalah sayembara berhadiah dan Clark merupakan sebuah simbol. Clark dikenal sebagai Wanheda atau komandan kematian. Bellamy teringat dengan 3 prajurit bangsa es yang mereka bunuh karena prajurit tersebut juga menanyakan soal Wanheda. The Grounder percaya bahwa ketika mereka membunuh seseorang, mereka mendapatkan kekuatannya. Membunuh Wanheda berarti mereka akan memerintah kematian. Apa yang Clark lakukan di Gunung Cuaca telah melemahkan kekuatan Lexa dan sekarang Ratu Bangsa Es menginginkan kekuatan Clark. Jika orang-orang percaya bahwa Ratu Bangsa Es memiliki kekuatan Clark, maka dia akan memecah koalisi dan memulai peperangan. Dan Indra tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya mereka sampai ke sektor 7. Jika memang Clark berada di sektor 7, dia pasti akan membutuhkan persediaan dan Indra menyuruh mereka mulai di pos perdagangan untuk menemukan Clark. Di pos perdagangan, Nailah meminta Clark untuk mengambil sesuatu karena dia berhutang lebih banyak untuk hasil buruan yang dibawa oleh Clark. Saat Clark bertanya pada Nailah tentang gelang yang dia pakai, tepat saat pintu terbuka dan Rowan masuk dengan prajurit Asgeda lain. Clark menyingkir saat Nailah berbicara dengan Ron. Seperti biasa, karena ini adalah pos perdagangan, Nailah bertanya pada Ron apakah dia memiliki sesuatu yang ingin ditukarkan. Ron memperhatikan Clark sebelum menanyakan apakah Nailah pernah melihat wanita di dalam gambar yang Ron bawa. Nailah memberitahu Ron bahwa Clark ada di sana 2 hari yang lalu dan begitulah cara dia mendapatkan gelang itu. Tetapi Clark pergi untuk melakukan perjalanan ke utara. Kemudian Ron dan prajuritnya pergi untuk mengejar Clark. Rowan berterima kasih karena Nailah sangat membantu. Setelah Rowan pergi, Clark bertanya pada Nailah sudah berapa lama dia tahu siapa Clark sebenarnya. Dan Nailah memberitahunya dia tahu sejak Clark datang ke tempat tersebut. Kemudian Nailah memberi Clark minum, sementara mereka menunggu Rowan dan prajuritnya pergi menjauh. Clark ingin tahu mengapa Nailah membantunya. Ternyata ibu Nailah telah diculik oleh manusia gunung dan sekarang Clark telah mengakhirinya. Di Arcadia, Abby memanggil Linkin untuk menemuinya di medical. Abby ingin mempertimbangkan untuk kembali ke Gunung Cuaca untuk mengambil persediaan medis. Linkin memperingatkan Abby bahwa itu mungkin mulai terlihat seperti Skycrew menjajah Gunung Cuaca. Gencatan senjata akan berakhir dan Skycrew dan Tricrew akan berada dalam perang. Tiba-tiba Jasper keluar dari medical dan Jackson mencoba menghentikannya karena dia belum diizinkan untuk pergi.
Jasper mengeklaim bahwa dia baik-baik saja saat Raven tiba dan mengatakan Jasper tidak baik-baik saja. Tapi Abby membiarkan Jasper pergi selama dia berjanji untuk kembali besok pagi karena Abby masih akan memeriksanya. Abby berterima kasih kepada Lincoln atas saran yang dia berikan dan memberitahu Jackson bahwa dia akan kembali ke medis sebentar lagi. Jackson mengeluh tentang 12 pasien yang menunggu, termasuk 4 pencabutan implan kontrasepsi. Lalu Raven memberitahu Abby soal kejadian yang menimpa Jasper. Sebuah pisau diarahkan di tenggorokan Jasper, namun Jasper masih bisa tersenyum. Tapi yang ingin Abby bicarakan adalah soal kondisi Raven. Abby ingin tahu keadaan Raven yang sebenarnya, dan ternyata rasa sakit yang dialami Raven sejak ledakan di bendungan Gunung Cuaca. Selama 3 bulan Raven tidak menangani rasa sakit tersebut. Raven berbohong kepada teman-temannya, berbohong kepada dokternya yaitu Abby. Raven juga menjauhi Vic karena Vic berusaha membantu Raven. Tapi Raven malah menyuruh Abby untuk memperbaiki diri Abby sendiri. Mungkin jika Abby tidak terlalu sibuk menjadi seorang konselor dan dokter untuk menghindari rasa sakitnya, Abby akan menyadari bahwa Abby payah pada kedua pekerjaan tersebut. Di pos perdagangan, Nailah merawat cedera Clark di punggungnya akibat cakaran macan kumbang. Nailah meminta Clark untuk menceritakan soal Gunung Cuaca. Tapi menurut Clark tidak ada yang perlu diceritakan, dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Clark telah membunuh musuh terbesar Grounder. Dia melenyapkan manusia gunung seorang diri, tapi Clark tidak mau membicarakan tentang Gunung Cuaca. Lalu Clark memegang tangan Nailah, mereka mulai berciuman dan berhubungan mantap-mantap. Di Arcadia, Lincoln mendekati Octavia, di mana dia sedang merawat kudanya bernama Helios, dan bertanya bagaimana kabar gadis mereka yang dimaksud adalah Octavia. Tapi setidaknya Lincoln masih berbicara menggunakan bahasa aslinya. Menurut Octavia, Lincoln bisa memakai jaket Scarecrow, tapi Lincoln tidak akan pernah menjadi seperti Scarecrow. Lalu Lincoln menjelaskan tidak mungkin ada kita atau mereka jika mereka ingin bertahan. Kin dan Abby tak seperti kebanyakan orang. Kin dan Abby mencoba untuk membentuk kedamaian abadi, begitu juga Lincoln. Octavia mengira mereka hanya memanfaatkan Lincoln. Dia juga tidak ingin tinggal bersama Scarecrow dan ingin pergi jauh ke klan Luna. Lincoln memberitahu Octavia bahwa klan Luna tidak akan menerima mereka berdua, karena Luna bersembunyi karena sebuah alasan dan Luna tidak akan mengambil resiko. Octavia mulai menangis dan Lincoln menegaskan bahwa Trikru ada di dalam hati, bukan di luar sana, dan tidak ada yang bisa merenggut itu dari mereka berdua. Lincoln mencium Octavia, tetapi Octavia terlalu terganggu oleh jaket yang dipakai Lincoln. Menurutnya jaket itu yang bisa merenggut mereka berdua. Murphy berada di pantai pulau ketika klakson perahu terdengar di kejauhan. Jaha dan pengikut barunya Gideon tiba dan Jaha meminta maaf kepada Murphy karena mengurungnya di bunker. Tetapi Jaha mengeklaim mereka membutuhkan waktu untuk mengubah hulu ledak nuklir menjadi sebuah energi. Dengan energi tambahan, Ali mampu menyelesaikan pekerjaan yang dia mulai dengan penciptanya 100 tahun yang lalu. Jaha sangat membutuhkan Murphy dan Jaha ingin membuktikan apa yang bisa mereka lakukan. Murphy menganggap bahwa Jaha terlihat gila daripada sebelumnya. Kemudian Jaha mengeluarkan sebuah chip, di mana setelah menelan chip tersebut bisa membawa Murphy ke kota cahaya. Karena di kota cahaya tidak ada rasa sakit, kebencian, atau iri hati. Tapi Murphy menolak karena rasa sakit, kebencian, atau iri hati itu adalah dasar dari diri Murphy. Dan Jaha telah menyingkirkan rasa itu semua, tak ada lagi yang tersisa. Lalu Murphy menyuruh Jaha untuk menyingkirkan chip tersebut dari hadapannya. Tapi Jaha memasukkan chip itu ke dalam saku Murphy dan memintanya untuk memutuskan nanti. Tidak lama perahu tiba dan Emory yang mengendarainya. Gideon naik perahu dan Murphy bertanya kepada Emory perahu siapa yang dia curi. Ali muncul dan memberitahu Jaha bahwa Murphy akan ikut. Di Arcadia, Raven dan Gina berada di ruangan bersama dengan Sky People lainnya yang sedang memilah-milah persediaan dari Gunung Cuaca. Salah satu orang bernama McKellen mencoba mengantongi beberapa perhiasan, tapi Raven menangkapnya. Raven dan Gina menghukumnya. Dia meminta McKellen untuk menyanyikan sebuah lagu. McKellen menyanggupinya dan berjalan ke arah piano. Abby datang mendekati Raven. Abby menyadari bahwa dia terlalu mengerjakan banyak hal.
Tapi Riven menolak, dia tetap tidak ingin melakukan operasi pada pinggulnya. Riven bertanya apakah Abby ada di sana sebagai kanselir atau dokternya. Karena sekarang Riven tidak ingin berbicara dengan keduanya. Tapi Abby ada di sana sebagai teman Riven. Riven menyuruh Abby untuk diam dan minum saat Gina menuangkan mereka minuman. Sementara itu, Lincoln tidak lagi mengenakan jaket penjaga saat dia memasuki kamar Octavia, tetapi Octavia tidak ada di kamarnya. Lincoln pergi ke hutan tempat Octavia tidur dan membawakannya selimut. Dia berbaring di belakangnya dan memeluknya. Di pos perdagangan, Clark sedang tidur di samping Nailah. Tiba-tiba dia terbangun karena mimpi buruk dan dia mulai berpakaian. Jaha, Murphy, Ali, Emory, dan Gideon berada di perahu dan menyeberangi laut kembali ke daratan. Sementara itu, Monty, Bellamy, Kin, dan Indra masih dalam perjalanan menuju pos perdagangan untuk menemukan Clark. Kin menawarkan Indra pistol, tapi dia menggelengkan kepala. Di Arcadia, Jasper memasuki ruangan tempat Riven dan Abby berada. Jasper kesal karena mereka mengambil semua barang-barang manusia gunung dan menyebut mereka adalah perampok makam. Riven mencoba menenangkannya, tapi Jasper marah pada Michael yang memainkan piano dari Gunung Cuaca. Lalu Raven memisah Jasper dan Michael agar tidak berkelahi. Jasper berhenti saat Abby menghentikan mereka semua. Saat di perjalanan menuju pos perdagangan, Monty tiba-tiba ngerem mendadak karena jalan mereka terhalang oleh pohon yang tumbang. Tapi Indra menyadari bahwa pohon tersebut bukan tumbang tapi sengaja ditebang. Bellamy tidak mempercayainya sampai pohon lain jatuh di belakang rover mereka yang secara efektif menjebak mereka. Di sisi lain, Clark meninggalkan pos perdagangan ketika Nailah masih tertidur. Tiba-tiba dia disekap oleh Rowan. Rowan ternyata sudah tahu bahwa Clark ini ternyata adalah Wanheda. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 1. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.